Muhammad Ramadan Siregar. Saya mahasiswa ilmu hadis UIN Sumatera Utara. Dibuatnya video kali ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Tibbun Nabawi, dosen pengampu Dr. Munandar MTHI, dengan tema praktik gurah. Oke. Sebelum ke tutorial praktik gurah, sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting yang teman-teman harus ketahui. Nah, apa sih itu Tibbun Nabawi? Oke. Tibbun Nabawi berasal dari dua kata. Yang pertama, tib, artinya pengobatan. Sedangkan Nabawi adalah bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Berarti Tibbun Nabawi adalah pengobatan yang bersumber dari ajaran, sabda, ataupun petunjuk yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Dan Tibbul Wiqai adalah pengobatan pencegahan. Maksudnya gimana? Ilmu yang menjaga kesehatan sebelum datangnya penyakit, bukan mengobati setelah datangnya penyakit. Nah, apa sih bedanya Tibbun Nabawi dengan Tibbul Wiqai? Tibbun Nabawi adalah mengobati setelah datangnya penyakit, sedangkan Tibbul Wiqai mencegah sebelum datangnya penyakit. Nah, sebelum kita ke tutorial gurah, ada kalanya saya menjelaskan apa sih itu gurah. Nah, gurah adalah metode pembersihan saluran pernapasan dan rongga kepala seperti hidung, mulut, tenggorokan, telinga, dan lain-lain dari ramuan herbal yang bersumber dari tanaman Trigunggu. Adapun hadisnya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya obat ialah gurah. Ladut, obat yang diteteskan di sisi mulut berbekam. Al-Mashi, obat untuk mengosongkan isi perut. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke tutorial praktik gurah. Sini kita akan memulai praktik gimana sih cara melakukan gurah. Oke. Sebelum itu saya perkenalkan bahan-bahan yang harus disediakan. Yang pertama ada namanya celemek atau pelindung diri. Nah, celemek ini untuk melindungi kita dari penyebaran penyakit. Yang kedua ada sarung tangan, pasang ya, pasang. Nah, dari ketiga ada masker. Keempat ada untuk apa, gurah atau pipet sedot namanya. Nah, dan yang keempat itu ada ember untuk menampung gurahnya, menampung cairannya. Nah, oke, kepada pasien dipersilahkan masuk. Ada seperti uang dulu. Sertina belum dapat makan. Apa Ya, Pak. tidak ada. Enggak ada dengan itu. Langsung saya Pak. Oke, teman. Jadi cara praktik gurah itu sebelumnya ini mama Pak di mundur lagi Pak. Nah, saya akan menyedot dari cairan si gunggu. Titiknya ya. Oke, di sebelah kanan itu kita teteskan 3 kali dan di sebelah kiri sekali. Tetapi dengan meneteskannya itu kanan dan kiri. Kanan sekali, kiri sekali, baru kanan sisanya 2 dan 3. Oke. Kita diamkan selama hingga pasien sudah sampai merasa sakit. Setelah itu bisa kita suruh pasien untuk berbalik badan setelah pasien sudah merasakan sakit. Oke. Sudah Pak, sudah merasakan sakit? Oke. Boleh balik badan. Balik badan. Oke. Selama pengeluaran ini mulutnya harus terbuka juga Pak. Oke, mulutnya terbuka. Baru biarkan air selepas sampai semuanya keluar, jangan sampai diputus. Biarkan keluar semua sekitar 1 atau 2 jam mungkin. Setelah semua keluar, kita untuk menyuruh beliau duduk, bapak ini duduk,
Kita tidak bisa langsung berdiri, tidak bisa langsung bangkit, tetapi ada caranya. Oke Pak, Bapak bisa berdiri dengan apa? Nah, perlahan-lahan. Oke, lagi Pak. Oke, lagi, ya, lagi. Nah, oke, seperti itu. Begitulah caranya dan begitulah tutorial praktik melakukan gurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmatnya kita masih diberi kesehatan serta kesempatan untuk belajar bersama di video kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bayi Hadi Riza, jurusan Ilmu Hadis semester 7, Fakultas Usuluddin dan Studi Islam. Pada kesempatan kali ini saya diberi tugas oleh Dr. Munandar MTHI untuk memenuhi tugas mata kuliah Tibbun Nabawi. Selanjutnya kita akan membahas tentang Tibbun Nabawi. Tibbun Nabawi adalah pengobatan yang diajarkan dari ucapan atau praktik Rasulullah yang berkaitan tentang kesehatan. Adapun contohnya seperti madu, habatus sauda, yang hadisnya itu sesungguhnya habatus sauda itu adalah obat bagi segala macam penyakit kecuali kematian. Lalu ada bekam dan juga gurah dan masih banyak yang lain. Selanjutnya ada Tibbul Wiqai. Tibbul Wiqai adalah pencegahan penyakit yang diajarkan oleh Rasulullah. Contoh-contohnya seperti Rasulullah mengajarkan untuk kita makan jangan berlebihan, menjaga kebersihan, serta menjaga pola hidup seimbang seperti melakukan ibadah, kerja, dan istirahat. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari Tibbun Nabawi dan Tibbul Wiqai, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gurah. Gurah ini adalah pengobatan, salah satu pengobatan ala Nabi, yang mana gurah ialah memasukkan sebuah cairan. Cairan ini berupa sari dari daun senggugu yang dimasukkan ke dalam hidung untuk mengeluarkan cairan. Gurah ini berfungsi untuk misalnya seperti kori-kori atau yang bekerja menggunakan suara itu agar suaranya lebih bagus lagi, dan untuk membersihkan daerah hidung, telinga, dan tenggorokan. Adapun hadis dari Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya obat ialah gurah. Ladud yaitu obat yang diteteskan di sisi hidung. Lalu ada bekam, dan almasi yaitu obat untuk mengosongkan perut. Oke, selanjutnya kita akan melakukan praktik gurah. Adapun alat-alatnya ada masker, sarung tangan, bisa alat pelindung diri agar tidak terinfeksi penyakit, ya. Ada juga untuk alat untuk memasukkan cairan gurahnya. Baik, sekarang saya sudah memakai alat pelindung diri. Selanjutnya kepada pasien, jadi silakan dulu. Selanjutnya kita tanya kepada pasien memiliki riwayat penyakit atau tidak. Bapak memiliki riwayat penyakit atau tidak? Tidak ada, Pak. Karena tidak ada, bisa langsung kita memulai praktek. B2. Ada kalau udah. Agak kita dengan posisi seperti ini, ya. Selanjutnya kita lakukan relaksasi kepada pasien agar tidak panik atau cemas gitu. Dengan cara bisa kita pijit-pijit daerah sini, kepalanya, dan ketika sudah rileks kita bisa langsung memberikan cairan dari daun senggugu tadi dengan cara memasukkan dari sebelah kanan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sebelah kiri 1 kali, sebelah kanan 1 kali, dan kanannya 2 kali lagi. Setelah cairan masuk ke dalam, kita tunggu beberapa saat hingga cairannya menyerap. Kita tunggu
saat. Setelah beberapa saat kita suruh pasiennya untuk terbang. Dengan sisi seperti ini kita taruh jangkar di bawah. Kita suruh pasiennya untuk membuka mulutnya dan biarkan lendir-lendir tersebut jatuh dengan sendirinya. Biasanya waktunya itu sekitar 1 hingga 2 jam, tapi 2 jam lebih bagus. Ini karena waktunya lama, baiknya kita beri penyangga. Nah, seperti ini karena waktunya kurang lebih 2 jam. Setelah waktu 2 jam, cairan sudah jatuh semua. Cara berdirinya pun harus hati-hati juga, dengan pelan-pelan. Dengan cara seperti ini, tangan menahan di sini, lalu duduk dengan perlahan seperti ini. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dari Prodi Ilmu Hadis. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Tibun Nabawi dan Tibun Lugawi. Tibun Nabawi berarti pengobatan Nabi Muhammad SAW, yaitu segala bentuk persetujuan, nasihat, dan praktik pengobatan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik melalui sabda, perbuatan, maupun persetujuannya, yang bertujuan untuk menjaga kesehatan, mengobati penyakit, dan mencegah gangguan tubuh maupun jiwa. Dan Tibun Lugawi adalah pengobatan rasional atau ilmiah, yaitu pengobatan yang didasarkan pada pengalaman, penelitian, eksperimen, dan akal manusia. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian apa itu gurah. Gurah adalah pengobatan dari Indonesia, atau lebih tepatnya dari Jawa. Caranya adalah menyuntikkan cairan dari daun singgugu ke hidung, ke telinga, dan ke tenggorokan. Dan diriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, sebaiknya obat adalah gurah. Sekian, terima kasih. Ya, di sini saya akan langsung saja melakukan prakteknya. Di sini bahan-bahannya ada sarung tangan, ada pelindung tubuh, dan satu lagi untuk meneteskan cairan gurahnya. Ya, di sini kepada pasien dipersilakan. Kita akan melakukan praktik gurah. Jadi ini Pak. Pertama saya mau bertanya dengan Bapak, apakah Bapak ada keluhan penyakit? Sejauh ini Nggak ada. Kalau nggak ada, kita kasih langsung. Jadi pertama-tama kita kepalanya agak dimundurkan. Sebelum kita meneteskan cairan gurahnya, ada baiknya kita merelaksasikan pasiennya dulu dengan ditusuk-tusuk kepalanya. Setelah udah rileks rasa pasiennya, baru kita teteskan cairan gurahnya. Pertama, satu. Jadi dibiarkan dulu sampai cairan gurahnya itu masuk ke dalam hidung dan pasien merasa perih. Apabila pasien sudah merasa perih, saatnya kita balikan posisinya dengan keadaan pelan-pelan. Dan ini tongnya untuk menampung cairan gurahnya. Jadi biarkan cairan gurah itu keluar sampai habis dan jangan ditarik cairannya. Apabila ditarik cairannya, dia akan menyebabkan pendarahan. Biarkan dulu, dia dalam waktu
antara sejam atau 3 jam lah. Apabila sudah cairannya keluar semua, pasien tidak boleh langsung duduk. Jadi posisinya harus kayak gini. Posisinya harus kayak gini dulu. Dibiarkan dulu posisinya gini, baru dia bisa duduk. Sekian dari praktik kami, praktik gura. Saya Muhammad Roni Siregar. Saya Baihaqi Irza. Saya Muhammad Rafli. Kami mohon maaf jika ada kata yang salah, dan kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.